Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya bersama Ibu. Kali ini kita akan membahas masih bab 2. Kita sekarang akan membahas tentang unsur kebahasaan teks pidato persuasif. Setelah kemarin kita mempelajari tentang struktur dari teks pidato persuasif, kemudian ada metodenya, kemudian ada langkah-langkahnya. Kali ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dari teks pidato persuasif. Nah, apa aja sih yang ada di dalam pidato persuasif tersebut, unsur kebahasaannya? Mari kita lihat. Nah, yang pertama, penggunaan kalimat aktif. Nah, apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan sebagaimana dinyatakan pada predikat. Nah, contohnya seperti apa? Nih, contoh yang pertama. Aini membaca buku di perpustakaan. Ya, kita tahu kalau Aini itu merupakan subjek, kemudian membaca merupakan predikat, buku merupakan objek, dan di perpustakaan merupakan keterangan tempat. Nih, contoh kedua. Sulaiman menggembala kambing. Ya, Sulaiman merupakan subjek, menggembala merupakan predikat, dan kambing merupakan objek. Betul sekali ya. Itu merupakan contoh kalimat aktif. Kenapa disebut kalimat aktif? Karena subjeknya melakukan kegiatan atau melakukan suatu pekerjaan ya yang dinyatakan pada predikat tersebut. Yang tadi Ibu sebutkan yaitu membaca atau misalnya menggembala ya, yang tadi Ibu sebutkan. Kemudian yang kedua, penggunaan kata tugas. Nah, apa aja sih kata tugas itu? Nah, kata tugas ada beberapa macam. Kata tugas itu apa? Yaitu kata yang secara gramatikal dapat berdiri sendiri, tetapi tidak dapat bergabung dengan afiks dan tidak memiliki makna leksikal. Ya, makna leksikal itu makna kamus, ya, di dalam kamus. Nah, kenapa tidak dapat diberikan afiks atau imbuhan? Contoh, misalnya dan, atau, walau, jikalau. Nah, kata-kata tersebut merupakan kata tugas dan itu tidak bisa diberikan afiks atau imbuhan. Contoh imbuhan, misalnya imbuhan me. Nah, kata dan tidak bisa digabungkan dengan misalnya me dan. Tidak bisa ya. Berbeda dengan kata makan. Nah, kata makan karena itu merupakan makna leksikal atau makna kamus. Nah, itu bisa diberikan imbuhan. Contoh imbuhan memakan. Ya kan? Atau misalnya diberi awalan di. Jadi dimakan. Seperti itu, ya. Oke, baik kita lanjutkan dengan kata tugas berikutnya. Kata tugas meliputi preposisi. Kalau dalam bahasa Inggris preposition ya itu kata depan. Kemudian ada konjungsi, sama dalam bahasa Inggrisnya itu conjunction ya itu kata sambung. Kemudian ada artikula, kata sandang. Kemudian ada interjeksi, kata seru, dan partikel ya. Contoh kata depan misalnya di ya. Contohnya misalnya di meja atau misalnya di lapang. Ya, penulisannya dipisah ya. Misalnya di meja itu penulisannya di dan meja itu memiliki spasi atau harus menggunakan spasi. Jangan digabungkan ya, karena itu merupakan kata depan, bukan imbuhan. Kemudian ada konjungsi atau kata sambung ya. Contohnya misalnya dan ya atau seperti itu ya. Kemudian ada artikula. Itu kata sandang. Misalnya sang ya. Sang raja sedang memberikan petuah misalnya seperti itu. Atau misalnya interjeksi, kata seru misalnya ayo, mari misalnya seperti itu. Atau ada juga partikel. Misalnya partikel lah
atau nya. Nah, itu nanti akan kita bahas ya secara tersendiri. Kemudian, penggunaan kosakata emotif. Nah, di dalam teks pidato itu biasanya menggunakan kosakata emotif. Nah, apa itu kosakata emotif? Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Contoh, suka, ya, cinta, gembira, sedih, bahagia, menyayangi, bangga, dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari kata-kata atau kosakata emotif. Sampai sini mungkin bisa difahami ya. Salah satu atau 3 dari 5 unsur kebahasaan teks pidato persuasif. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, yang keempat, penggunaan kosakata bidang ilmu atau bisa juga disebut kata-kata teknis. Nah, yang bagaimana kata teknis itu? Kata teknis adalah kata yang berkaitan dengan bidang tertentu. Contohnya, Ibu buatkan tabel seperti ini. Misalnya ada kata teknis bidang biologi, atau misalnya fisika, kata teknis bidang matematika, kemudian ada bidang geografi dan hukum. Nah, kalian kalau sudah Ibu beri contoh, kalian harus bisa memberikan contoh sendiri ya. Contoh kata teknis bidang biologi, misalnya ekosistem, ya. Kemudian ada klorofil, ada juga fotosintesis. Nah, itu kata-kata teknis bidang biologi. Nah, kalian bisa kan memberikan contoh sendiri. Nah, ada yang kedua misalnya ada kata-kata teknis bidang fisika. Nah, contohnya misalnya ada paralel, ya. Kemudian ada satuan ya, ada ohm, ada ampere. Kemudian ada juga seri, misalnya seperti itu ya. Ada arus listrik dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada kata teknis bidang matematika. Misalnya ada kata bilangan, ada kubus, ada misalnya segitiga, gitu ya. Ada pecahan dan sebagainya ya, kalian pasti tahu. Nah, ada juga misalnya contoh di sini kata teknis bidang geografi. Ya, kalian pernah dengar kan? Ada angin darat, ada angin laut misalnya, ada iklim ya dan sebagainya. Nah, ada juga misalnya kata teknis bidang hukum. Contoh misalnya ada hakim, pasal-pasal ya. Misalnya ada juga undang-undang ya dan sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh kata teknis ya yang digunakan dalam pidato persuasif. Nah, kita lanjut sekarang nomor 5 yaitu penggunaan sinonim dan antonim. Nah, pasti kalian udah pada tahu kan? Udah pernah kita bahas ya, udah di kelas 7, misalnya kelas 8 kita pernah membahas tentang sinonim dan antonim. Nah, apa itu sinonim? Atau apa itu antonim? Mari kita lihat ya. Nah, sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna sama atau hampir sama. Nah, sinonim juga disebut padanan kata. Tanda yang digunakan pada kata-kata yang bersinonim adalah tanda sama dengan. Ya, tahu kan tanda sama dengan? Ya. Contoh nih, ada besar sama dengan akbar, agung, gemuk, gendut, dewasa. Nah, contoh di sini juga ada tua. Itu sama dengan lanjut usia, berumur, matang, ya. Dan bisa juga disebut purba, ya. Itu tergantung teks kalimatnya. Nah, ini bagian yang lainnya yaitu antonim. Nah, kalau tadi sinonim merupakan persamaan kata, ya. Kalau antonim merupakan kebalikannya, yaitu dua kata atau lebih yang memiliki makna berlawanan. Antonim juga disebut lawan kata. Nah, bagaimana tandanya? Tanda yang digunakan pada kata yang saling berlawanan makna
Itu seperti tanda silang ya, seperti tanda kali seperti itu. Nah, mana contohnya? Contoh penggunaan kata antonim. Di sini contohnya besar, antonimnya kecil, betul sekali ya. Kemudian misalnya tua, antonimnya muda ya. Atau misalnya tinggi. Nah, ayo apa antonimnya ya? Kemudian kalau misalnya lama, antonimnya sebentar ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nomor 6, penggunaan kata benda konkret dan abstrak. Nah, apa yang disebut dengan kata benda konkret dan abstrak? Nah, kata benda menurut jenisnya ada 2, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret adalah kata benda yang ada bentuk fisiknya. Contoh, meja misalnya ya, ini yang kita pakai untuk dudukan laptop atau misalnya untuk menulis, itu meja. Ada nggak fisiknya? Ada ya. Nah, contoh lain, kursi. Ini kursi yang kita dudukin itu ada fisiknya. Kemudian manusia, tentu saja ada fisiknya ya. Binatang, buku, sapu, dan sebagainya ya. Nah, itu merupakan kata-kata benda konkret. Nah, sekarang kata benda abstrak. Apa itu kata benda abstrak? Yaitu kata benda yang tidak ada bentuk fisiknya, tetapi dapat dirasakan. Contoh, ilmu, kebahagiaan, kesedihan, harapan, dan sebagainya ya. Jadi kata-kata benda abstrak itu bisa dirasakan tetapi tidak bisa kita lihat. Bukan ilmu, misalnya ada buku misalnya ya, tulisan gitu ya, yang bisa kita lihat. Nah, itu kan bentuk fisik dari buku ya, bukan ilmunya gitu. Kalau ilmu kan ilmu, pengetahuan, itu merupakan kata benda abstrak gitu ya. Nah, yang ketujuh, proses nominalisasi atau pembentukan kata benda. Nominalisasi adalah pembentukan nomina dari kata lain. Nomina itu kata benda ya. Jadi prosesnya yang asalnya bukan kata benda ditambah awalan atau misalnya akhiran atau awalan dan akhiran sehingga membentuk suatu atau sebuah kata benda. Contoh, Ibu tulis di sini di dalam tabel ya, bisa kalian lihat. Yang pertama, penambahan awalan atau prefiks ya. Contohnya ketua, pedagang. Nah, contohnya pedagang ya. Jadi awal katanya dari dagang atau kata dasarnya dagang ditambah awalan pe sehingga membentuk kata pedagang. Nah, dagang awalnya merupakan kata kerja, tetapi setelah ditambahkan dengan prefiks pe sehingga menjadi pedagang, nah jadilah kata benda ya, karena pedagang itu merupakan kata benda. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, penambahan akhiran atau sufiks ya. Nah, di sini contohnya misalnya timbangan ya. Timbangan asal katanya dari kata timbang ya, merupakan kata kerja. Nah, ditambahkan akhiran an sehingga jadi timbangan. Nah, timbangan kan kata benda ya. Itu merupakan alat untuk menimbang ya. Bisa menimbang barang, bisa menimbang orang ya. Kita juga bisa menggunakan timbangan. Nah, yang ketiga, penambahan awalan dan akhiran atau konfiks ya. Kalau tadi yang pertama hanya ditambahkan awalan saja, kemudian yang kedua ditambahkan akhiran saja. Nah, untuk yang ketiga ini merupakan kata dasar yang ditambahkan awalan dan akhiran. Contoh, kekayaan. Nah, kekayaan asal katanya dari kaya ya, kata dasarnya kaya. Ditambahkan awalan ke dan akhiran an sehingga
membentuk sebuah kata baru, yaitu kekayaan, ya, yang artinya kata benda. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Kalimat aktif. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang kalimat aktif. Nah, kalimat aktif ini biasanya ditandai dengan verba aktif atau kata kerja aktif. Nah, verba aktif dibedakan menjadi dua, yaitu ada aktif transitif dan aktif intransitif atau aktif tak transitif. Nah, verba aktif transitif adalah verba aktif yang dapat diubah menjadi verba pasif. Nah, sedangkan verba aktif intransitif itu kebalikannya, yaitu verba aktif yang tidak dapat diubah menjadi verba pasif. Nah, fungsi subjek dan objek pada kalimat pada umumnya diisi oleh kata yang berkategori nomina atau frasa nominal. Nomina dapat berupa nomina konkret dan nomina abstrak. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, terus semangat belajar walaupun dari rumah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.